manusia itu sebenarnya iya ya, aku ngomongnya angel lah. Wis tak blakok ae ya. Nggih, monggo. Aslinya manusia hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, Mas. Tuhan itu sendiri. Jadi enggak lucu lah kalau manusia hidup mengalami menderita, mengalami sedih, mengalami miskin, mengalami banyak utang. Masa Gusti Allah kok sedih, menderita, duwe utang? Enggak lucu toh, Mas. Iki perkorone iki manusia itu Nabi Adam dan Hawa, Pak Web. ya. Mungkin ini pertanyaan yang sangat lucu juga menggelitik, tapi perlu saya sampaikan ke Pak Web agar kita lebih paham lah. Siap. Siapa sih yang menikahkan Nabi Adam dan Hawa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa beliau bisa menjadikan suami istri, Pak Web? Pernikahan itu kan istilah manusia sih. Betul. Aslinya pernikahan itu nggak ada. Aslinya pernikahan itu nggak ada. Pernikahan itu ada ketika atau di zaman Nabi Muhammad. Jadi pernikahan itu termasuk atau tergolong dari akhlak, Mas. Akhlak ya. Nah, Nabi Muhammad diturunkan kan untuk mengajarkan akhlak. Betul. Nah, salah satunya tentang perkawinan. Jadi sebelum Nabi Muhammad perkawinan itu nggak ada, pernikahan itu nggak ada. Ini terkait dengan kehidupan manusia. Siap. Kan ada beberapa tahapan bahkan cara agar kita ini bisa dekat dengan Tuhan. Ada salah satu ajaran yang agama bahwa ada 5 rukun iman, rukun Islam yang harus wajib kita lakukan, harus ketika sholat, zakat dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita bisa memenuhi kelima tahapan ini, maka kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana ketika manusia itu tidak sembahyang tapi berbuat baik? Saya rasa lebih dekat manusia yang tidak sembahyang namun berbuat baik daripada manusia yang sembahyang tapi anti baik. Berarti intinya yang dipakai parameter oleh Tuhan perbuatan baik. Ya, perbuatan. Nah, tentang kesabaran, Pak Wet. Sebagai manusia kita kan tidak lepas dari ujian, masalah. Dari bahkan tiap hari kan kita dihadapkan dengan problem yang sangat banyak. Bagaimana cara kita ini untuk melatih kesabaran? Sesungguhnya kesabaran itu kan ada sejak awal sebenarnya. Jadi tidak perlu dilatih. Hasilnya kesadaran itu udah ada dan nggak perlu diapa-apain. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita hanya butuh kesadaran, bukan kesabaran. Kalau kesadaran kita aktif, sudah pasti sabar. Nah, kalau kesadarannya tidak aktif, alah. Mubadir, Pak ya. Iya sih lambene iya, tapi kan ning dodol kan sekepel-kepel. Setiap manusia itu kan mempunyai keinginan dan cita-cita yang harus terwujud, Pak. Dan ini dibutuhkan suatu tekad sebagai landasan agar cita-cita kita ini terwujud. Bagaimana cara memaksimalkan kekuatan tekad
agar cita-cita dan keinginan bisa terwujud? Saya rasa kalau bukan dengan ilmu nenek moyang kita, artinya kita tidak tahu kitab Ada Magno, tidak tahu kitab Lahul Mahfud kan. Nah, siapapun dia, selagi dia belum tahu kitab Ada Magno atau Lahul Mahfud, tetap tekadnya itu kerupuk, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa untuk Ya paling ya sebatas tekad saja, sebatas kemampuan. Tidak bisa maksimal, itu tidak bisa, sebatas kemampuan. Jadi kesimpulannya kalau mau memaksimalkan tekad, ya harus membuka kitab Ada Magno atau Lahul Mahfud. Sedangkan untuk bisa membuka kitab Ada Magno atau Lahul Mahfud kita hanya bisa dilakukan dengan ilmu kadewatan, ilmu manusia hidup yang sesungguhnya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Ada statement yang mengatakan begini, Pak Web, apakah benar bahwa keinginan adalah awal dari penderitaan? Pandangan Pak Web bagaimana? Saya rasa kurang tepat. Kenapa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak Web? Yang tepat itu kembali ke kesadaran. Jadi menderita atau bahagia, susah atau senang, tentram atau semrawut, itu awalnya dari kesadaran, Mas. Dari kesadaran. Ketika seseorang kesadarannya non aktif, ya pasti yang ada itu menderita, susah, tekanan batin, tekanan pikiran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kesadaran seseorang itu aktif, penderitaan itu nggak enak, Mas. Karena apa? Karena dia mampu mengatasi apapun jenis penderitaan itu. Selain mampu, dia pasti tahu bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang Tuhan tidak tahu. Nah, dengan kesadaran ke situ, dia mampu menghadapi penderitaan model apapun. Bahkan dia bisa merubah penderitaan menjadi kebahagiaan hanya dengan sekejap mata saja. Ada nggak treatment khusus untuk melatih mengurangi penderitaan? Ada. Kembali kepada pokok awal tadi, yaitu kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Itu jalan. Jadi intinya kita kembali ke pembersihan jati diri tadi, Pak. Iya. Intinya ngono, Mas. Intinya ngono. Tentang apapun, aslinya atau sebenarnya, jati diri manusia hidup yang sesungguhnya ini sudah mencakup semuanya aslinya, Mas. Itu sudah mencakup semuanya. Tentang termasuk enak ndak enak, susah senang itu ada di situ. Nah, bergantung di situ. Simpelnya wis pokoknya manusia itu sebenarnya iya ya, aku ngomongnya angel lah. Wis tak blakok ae ya. Nggih, monggo. Aslinya manusia hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, Mas. Tuhan itu sendiri. Jadi enggak lucu lah kalau
manusia hidup mengalami menderita, mengalami sedih, mengalami miskin, mengalami banyak utang. Masa Gusti Allah kok sedih, menderita, duwe utang? Enggak lucu toh, Mas. Iki perkara iki manusia itu mengenal dirinya apa belum? Ngono tok aslinya. Yang jadi masalah itu Mas. Manusia itu mengenal dirinya apa belum gitu. Selama ini setiap manusia kan lebih suka mengenal orang lain kan daripada mengenal dirinya. Iya. Bahkan lebih konkret mengenal orang lain. Sampai-sampai ke barang yang rahasianya orang lain miliki itu bisa tahu, tapi WE dhewe gak ngerti. Ya angel menungso kan gini. Jadi mengenal jati diri manusia hidup yang sesungguhnya itu sudah menyelesaikan, Mas, sudah menjawab semuanya. Dan semuanya tercakup di situ. Oh, kadang kita nggak lepas dari pikiran yang negatif, Pak Web. Kadang mengalami kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana cara kita untuk mengurangi pikiran yang negatif dan rasa kekhawatiran, kecemasan di setiap kehidupan, Pak? Ya jangan dikurangi, dirubah. Caranya, Pak Web, bisa Dirubah. Ya caranya pikiran negatif ya dirubah dengan pikiran positif. Angel, susah. Kan ada pancalaku, kan ada iman. Nah caranya adalah pancalaku atau iman. Tidak ada cara yang lebih baik selain wahyu pancalaku atau iman untuk menyempurnakan pikiran-pikiran negatif, pikiran jelek, pikiran buruk. Apakah kalau manusia sudah mengenal wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, sudah bisa menunggal dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Alasannya kenapa, Pak? Karena dibutuhkan pengkajian dan praktek di lapangan. Jadi wahyu pancagaib itu tidak cukup dimiliki atau dikenal, itu tidak cukup. Memiliki wahyu pancagaib, mengenal wahyu pancagaib, mengerti wahyu pancagaib, memahami wahyu pancagaib, mengetahui wahyu pancagaib. Kalau prakteknya nggak ada, nggak bisa. Kalau boleh tahu, bisa nggak di prakteknya itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Memang harus, bukan cuma bisa, memang harus dipraktekkan. Wahyu pancagaib itu harus dipraktekkan di setiap harinya. Kita diberi hidup selama 24 jam full. Berarti wahyu pancagaib dipraktekkan selama 24 jam full. Caranya mempraktekkan wahyu pancagaib selama 24 jam full bagaimana? Membagikan kesadaran rasa cinta kasih sayang wahyu pancagaib kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu caranya. Cara prakteknya itu seperti itu. Jadi kalau saya mengerti wahyu pancagaib, saya memahami wahyu pancagaib, saya mengetahui wahyu pancagaib, saya juga mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam full, saya tidak pernah memberikan kesadaran rasa cinta kasih sayang wahyu pancagaib saya kepada panjenengan, kepada pepohonan, kepada hewan-hewan. Yo nol pun, percuma. Dari tubuh, wadah pikiran dan perasaan yang disebut aku itu yang mana, Pak? Sesungguhnya aku itu ada 3. Aku yang pertama adalah sukma. Aku yang kedua adalah hidup. Dan aku yang ketiga adalah maha suci. Dan yang disebut Tuhan, yang dimaksud Tuhan dan sejatinya manusia hidup adalah
Ketika tiga aku ini menyatu jadi satu persatuan yang tak terpisahkan. Kalau tiga aku ini belum manunggal, belum menyatu, masih belum manusia yang sesungguhnya, masih belum hidup yang sesungguhnya, masih belum Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau tiga aku ini sudah manunggal menjadi satu kesatuan, maka itulah yang disebut sebagai manusia yang sesungguhnya, atau manusia hidup yang sesungguhnya, atau hidup yang sesungguhnya, atau Tuhan yang sesungguhnya. Kalau boleh dijabarkan Pak Wet, sebetulnya hidup itu artinya seperti apa Pak Wet? Kalau hidup itu tidak ada artinya, Mas. Kalau diartikan tidak bisa juga, karena hidup itu bukan arti. Tapi hidup itu bisa saya katakan sebagai penggerak. Hidup itu adalah penggerak. Jadi tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang tidak digerakkan oleh hidup. Nah, tinggal makhluk itu bisa menyadari atau tidak. Kalau dia bisa menyadari, maka dia akan terbebas dari bentuk penderitaan, karma, dosa, luput, salah, kesedihan, kemiskinan, bahkan kematian. Tapi selama makhluk itu belum menyadari kalau dirinya itu selalu digerak-gerikkan oleh hidup, maka selama itu dia akan bermasalah. Nah, masalah, simpelnya masalah.